Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari ini tentu saudara sudah menanti-nantikan saatnya pewahyuan mengenai tentang masa persiapan kedatangan Tuhan kembali lagi ke bumi ini. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat saudara bukannya lebih kuat dalam Tuhan, tapi lebih takut. Takut menghadapi masa depan, takut menjalaninya. Tapi hari ini saya akan kembali lagi menegaskan kepada saudara bahwa Yesus, bahwa rencana Allah, rencana agung Allah yang dia sudah katakan mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu tentang penggenapan daripada rencana Allah itu. Dia sudah tegaskan kepada kita dengan memakai suatu budaya, adat istiadat, kehidupan daripada orang-orang Yahudi di masa Yesus. Saya ulangi, orang-orang Yahudi di masa Yesus ada pada saat itu. Bahwa seluruh rencana tersebut, rencana Tuhan dan apa yang diperbuat oleh Tuhan, itu diekspresikan sebagai kiasan sama seperti jalannya pertunangan sampai kepada perkawinan yang merupakan adat istiadat Yahudi pada masa itu. Ini yang memberikan suatu keyakinan, kemudahan untuk yakin bagi mereka yang hidup pada masa Yesus, khususnya orang-orang Yahudi. Bahwa mereka bisa melihat dan mudah mengerti rencana Allah tersebut. Itu ditegaskan dalam bentuk kiasan-kiasan mulai daripada pemilihan seorang mempelai sampai kepada pertunangan, sampai kepada perkawinan. Saya ingin kita mengutip satu firman Tuhan sebelum saya lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Lihat, Bapa yang punya rencana. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar, katakan, aku keluar. Itu adalah, atau aku diproses, diutus, dan datang dari Allah. Dan aku datang, bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Lihat. Mari kita lihat sekarang ayat 43-nya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata-kataku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Jadi Yesus mengucapkan perkataan firman, tapi mereka tidak pernah mengerti firman tersebut dikaitkan dengan rencana Allah, walaupun Yesus telah membahasakannya. Saya ulangi, Yesus telah membahasakan firman tersebut dalam bahasa yang paling dikenal oleh orang Yahudi, yaitu dalam bahasa atau pengertian bahwa rencana Allah tersebut. Apa hubungannya dengan dirinya? Itu adalah sudah seperti
masa pertunangan, dan masa perkawinan. Bagi orang Yahudi atau kebiasaan Yahudi. Jadi, saudara bisa lihat. Ketika Yesus datang. Saya ulangi. Ketika Yesus datang ke dunia ini. Ini sesuatu yang benar-benar harus benar-benar saudara harus bisa mengerti. Mari saja kita melihat Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Itu sebabnya Yesus ada dan lahir di bumi. Dia memakai bahasa bumi. Tapi apa yang dia perkatakannya? Semuanya itu adalah rencana Allah. Itu firman Allah. Yang tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dianulir. Tidak bisa dimodifikasi. Dan itu harus terjadi. Minggu lalu dan minggu lalu yang sebelumnya. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Di dalam kebiasaan daripada adat istiadat. Daripada orang Yahudi pada masa Yesus. Saya ulangi, pada masa Yesus. Mereka itu ada mengenal beberapa tahapan. Yang masuk pada periode daripada pertunangan. Tahap pertama adalah yang disebut dengan pemilihan mempelai perempuan. Ini yang disebut dengan tahap perjodohan. Saudara bisa lihat. Sama seperti Abraham di Kejadian 24. Dia memberikan perintah dan dibawa sumpah kepada Eliezer. Untuk memilih sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Abraham. Begitu juga saudara. Allah memilih. Saya ulangi. Allah memilih. Dan dia sudah tahu. Siapa yang akan menjadi pengikut Tuhan. Menjadi pengikut mempelai. Yang akan mengikuti mempelai pria. Menjadi mempelai wanitanya. Allah sudah tahu. Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak menariknya. Berarti Bapa yang tahu. Bapa yang memilih. Saudara bertobat. Saya ulangi, saudara bertobat. Karena Allah yang memilih. Karena Allah sudah tahu. Oh, saudara akan bertobat. Yang kedua. Kita sudah bahas bersama-sama yang kedua. Adalah dalam adat istiadat bangsa Yahudi mengenai pertunangan sampai pada proses pernikahan. Ada yang disebut dengan pemberian mahar. Jadi mahar dibayar lebih awal. Setelah dipilih, mahar dibayar dengan segera. Sama seperti Eliezer. Dia memberikan pemberian-pemberian emas. Dan semua pernak-pernik baju. Kepada Ribka. Kepada keluarganya juga. Padahal. Belum tentu Ribka akan menjawab. Dia mau mengikut Eliezer. Untuk menjadi pasangannya. Ishak. Saudara tentu bisa memahami seperti ini. Peristiwa seperti ini dipakai oleh Tuhan. Makanya Tuhan telah membayar hidup saudara ketika saudara masih berdosa. Padahal, dengarkan saya, padahal
saudara belum tentu mau menyambut ajakannya Tuhan menjadi pengikut Dia. Roma 5. Roma 5. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Jadi dia lakukan pembayaran. Padahal dia tahu bahwa belum tentu engkau akan menjadi pengikut Dia. Sebelum kita masuk pada tahap yang ketiga. Sebab di tahap yang ketiga ini, di situ ditanya, ada yang disebut dengan tahap yang disebut persetujuan dari mempelai perempuan. Persetujuan dari saudara. Saudara telah menerima mahar. Sudah dibayar lunas. Untuk Yesus di kayu salib. Yohanes pasal 19, saudara lihat ayatnya pada tayangan. Dia berkata, sudah selesai. Lalu ia mati dan Bapa menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu digunakan kata telestio. Telestio ini adalah sesuatu yang sudah dibayar oleh karena hutang pajak. Sudah dibayar lunas. Padahal belum tentu saudara akan menjadi pengikutnya. Mahar diberikan, saudara bisa lihat. Saya sangat bergairah untuk menjelaskan ini. Mahar diberikan. Saudara pun tahu bahwa Kristus telah membayar untuk dosa-dosamu. Tetapi karena manusia memiliki kehendak yang bebas, maka Tuhan pun bertanya, maukah engkau mengikut aku? Maukah engkau percaya? Sebelum kita lompat kepada tahap yang ketiga ini, kita lanjutkan dulu tentang mahar ini. Jadi Yesus Kristus telah mati. Saya ulangi, telah mati. Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah lakukan pembayaran. Mahar sudah saudara terima. Saya ulangi, mahar sudah saudara terima. Lalu baru kemudian dia bertanya, maukah engkau percaya kepadaku? Maukah engkau mengikut aku? Nah, saudara bisa melihat sekarang. Di tahap mahar, pemberian mahar ini. Pada orang Yahudi dalam masa pertunangan. Dalam periode pertunangan saya katakan. Saudara bisa lihat itu. Berarti saudara bisa tunjukkan dalam hidup saudara. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan saudara. Lewat apa? Lewat pemberiannya. Yaitu Yesus. Kita udah baca ayatnya. Yang menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Memberikan anak yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Wah. Ini yang harus meyakinkan saudara. Bahwa saudara sedang berada dalam periode pertunangan dengan Kristus. Dengan status saudara adalah istri sah daripada Kristus. Apakah kalimat saya itu
menguatkan saudara? Tentu harusnya. Apakah penjelasan ini? Itu membuat saudara untuk tidak menyia-nyiakan masa ini. Ya, harusnya demikian. Mari kita lihat sekarang Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia Allah, kemampuan Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, mahar. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dikatakan pemberian Allah. Di sini digunakan kata pemberian Allah itu. Digunakan kata adalah doron. Saya ulangi. Digunakan kata adalah doron. Kata doron itu adalah G1435. 1435. Nah, saya mau supaya saudara lihat. Perhatikan ini baik-baik. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Yesus dan Rasul Paulus yang menulis ayat-ayat ini, itu adalah seorang Yahudi. Berkata-kata kepada orang Yahudi juga. Sehingga semua istilah yang dibahasakan pada bahasa Yunani, itu adalah awalnya adalah bahasa Yahudi atau Ibrani. Dengan demikian, waktu dikatakan doron, itu bukan hanya pemberian biasa saja. Doron G1435 itu memberi arti adalah korban persembahan rasa hormat di bait suci. Korban persembahan rasa hormat di bait suci. Ini yang Allah lakukan. Dia memberikan itu. Itu setara dengan apa yang biasa orang Israel korbankan di bait suci untuk memberikan penghormatan. Tentu bukan yang cacat. Tentu bukan yang second class ataupun kelas kedua, KW2. Tentu yang the best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik. Saudara bisa lihat itu. Pemberian Allah, mahar tersebut, yang terbaik dari yang terbaik. Kalau Allah mengajarkan orang Israel untuk bagaimana memberikan persembahan, korban persembahan yang menghormati Allah di bait suci, Allah juga menunjukkan korban persembahan rasa hormat tersebut di bait suci, di tempat kudusnya, dalam ukuran dan nilai Allah. Dia berikan pada saudara. Dia tidak bikin malaikat yang mati untuk membayar dosa saudara. Jadi ini adalah harga yang pantas. Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Mari kita lihat sekarang 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati satu kali, tidak berulang-ulang. Allah tahu bagaimana namanya doron itu sebagai pemberian buat hidup saudara. Mati sekali untuk segala dosa kita. Bukan hanya dosamu masa lampau. Itu mahar yang diberikan.
sebelum saudara menjadi tunangannya Kristus. Itu yang telah dikerjakan oleh Allah. Ia yang benar. Ini korban persembahan rasa hormat di bait suci. Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya. Wow. Ini luar biasa sekali saudara. Supaya. Ia. Membawa kita kepada Allah. Bukan kepada Kristus. Kepada Allah. Bukan kepada Kristus, saudara. Tapi kepada Allah. Kepada Bapa. Yesus mengatakan jangan ragu, jangan gelisah. Jangan gundah gulana. Yohanes pasal yang ke-14. Aku pergi kepada Bapa. Aku kembali lagi. Dan akan membawa kamu. Itu yang dikerjakan. Supaya melalui mahar ini. Itu sebagai pertanda. Kalau kau menerima mahar ini. Suatu hari kau membuat persetujuan. Maka ada satu pertanda. Itu ada suatu pertanda. Hidup dalam dirimu. Bahwa engkau sekarang telah bertunangan. Dan nanti. Pelai laki-laki ini akan pergi kepada Bapa. Dan kembali lagi. Untuk menjemput hidup saudara. Karena apa? Karena saudara akan dibawa kepada Bapa. Saya mau lihat kembali lagi. Efesus 2, 8 dan 9. Hal yang paling penting. Untuk bisa saudara memahami mahar ini. Saya ulangi sekali lagi. Hal yang penting. Untuk saudara bisa memahami mahar ini. Ditulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Mari kita lihat sekarang. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Melalui iman. Atau oleh iman. Iman itu adalah pemberian Allah. Iman itu diwujudkan adalah merupakan kasih karunia-Nya Allah yang dianugerahkan pada hidup saudara. Iman itu milik Allah. Iman itu aspeknya adalah zatnya adalah roh. Dianugerahkan. Supaya apa tujuannya iman itu? Karena iman tersebut itu seperti suatu indera. Yang mampu bisa melihat. Apa yang sudah Allah lakukan. Apa yang sudah terjadi. Apa yang akan terjadi. Apa yang akan Allah lakukan. Apa sesudah ini. Itu mampu untuk bisa melihat di alam supranatural. Ataupun alam roh. Yang sudah terjadi. Dan sudah Allah kerjakan untuk saudara di masa yang akan datang. Itu sebabnya iman ini sangat penting sekali hubungannya dengan mahar. Mari kita lihat saudara. Saudara, kalau saudara adalah yakin bahwa saudara adalah tunangannya Kristus. Saudara istrinya Kristus, mari kita lihat sekarang. Ibrani pasal 12. Ayat 1. Wow. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat, banyak saksi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun.
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 1 menunjukkan adalah perjalanan hidup rohani saudara. Bukan perjalanan hidup rohani saudara sebagai orang percaya saja. Tapi karena saudara sudah menjadi tunangannya Kristus. Akan ada banyak saksi. Seperti awan. Allah menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi. Kristus menjadi saksi. Maka dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa. Mengapa kita bisa menanggalkan semua beban dan dosa? Mengapa? Karena itu sudah dibayar. Lunas. Dan berlomba. Dikatakan, digunakan kata berlomba. Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan begini. Diminta kita bukan berjalan. Tapi diminta kita itu adalah berlomba. Digunakan bahasa Inggrisnya adalah kata race. Race itu arti kata adalah racing, berlomba. Bukan hanya jalan santai, tapi berlomba. Wah, biasa nih saudara. Jadi katakan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wah, berarti saudara diminta oleh Allah dalam mengikut Tuhan. Hubungannya dengan mahar yang telah dibayar oleh Kristus. Tidak lagi ada alasan dari hidup saudara. Tidak ada lagi alasan dari saudara. Untuk saudara bisa berlari cepat dalam masa persiapan ini. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Wah, mari. Bagaimana kita coba bisa jalan cepat. Berlari. Menanggalkan beban. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus ini memberikan suatu gambaran kepada kita. Pikiran kita tertuju kepada Dia. Perasaan kita tertuju kepada Dia. Hati kita tertuju kepada Dia. Kenapa? Ini sikap hidup seorang yang seperti itu. Orang kenapa? Karena dia sudah punya suami. Suaminya sekarang sedang pergi. Makanya dia bisa. Matanya tertuju kepada Yesus. Apa yang Roh Kudus mau tanamkan sebagai iman yang akan terekspresi dalam pikiran, perasaanmu, dan keinginanmu adalah saudara diyakinkan oleh Roh Tuhan bahwa saudara adalah tunangannya Kristus. Itu yang membuat saudara, kalau saudara tidak sampai kepada level rohani, yakin bahwa Kristus adalah tunanganku, maka saudara sulit untuk hidup dalam mengikut Dia. Tapi karena saudara diyakinkan oleh Roh Kudus saat ini, maka saudara, mata saudara, pengertian saudara, pemahaman saudara, cara pandang saudara, fokus saudara tertuju kepada Yesus, sang mempelai laki-laki atau suami saudara. Mari kita lihat sini, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Memimpin cara hidupmu. Bagaimana engkau berpikir. Bagaimana gerakan hatimu. Bagaimana perasaanmu. Memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
kesempurnaan. Siapa yang sudah sempurna? Kristus. Memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman tadi saya sudah katakan seperti indera keenam saudara. Saudara bisa melihat kesempurnaan itu. Bagaimana? Apa kesempurnaan itu? Kristus yang sempurna. Tapi ketika hari perkawinan anak domba, Wahyu 19, saudara menjadi dua, menjadi satu. Saudara manunggal. Saudara bisa lihat di Wahyu 22. Di sana tidak ada lagi bait suci. Di sana tidak disebutkan lagi gereja. Kenapa? Karena Wahyu 22 yang duduk di tata. Meskipun anak domba duduk di tata. Tapi dia sudah satu. Dengan pengantin perempuannya. Itu gerejanya saudara. Membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun. Memikul salib. Ya, mengabaikan. Kenapa saudara bisa mengabaikan kehinaan? Tekun memikul salib. Karena saudara fokus. Pikiran saudara. Perasaan saudara. Hati saudara. Terus kepada suami pertunanganmu. Yaitu Kristus. Maka saudara bisa mengabaikan seluruh penderitaan hidup saudara. Dikatakan apa? Memikul salib dan ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dia pergi sebagai tunanganmu. Saya ulangi sekali lagi. Dia pergi sebagai mempelai laki-lakimu. Dia pergi sebagai suami pertunanganmu. Duduk di tata. Saudara bisa bayangkan orang hidup di dunia ini saja. Berapa lama istri saya pernah saya tinggalkan sebelum ada zamannya HP. Belum ada internet. Saya pergi ke Eropa, ke Jerman. Saya mengikuti suatu pelatihan di sana. Sangat lama sekali. Saya hanya bisa mendengar suaranya. Tapi tidak. Apa yang membuat saya tetap teguh? Saya tetap setia kepada dia. Dia pun juga demikian kepada saya. Saya masih ingat sekali. Kami berjanji saya tulis surat. Nanti tanggal sekian. Kira-kira jam sekian. Saya akan telepon kamu. Karena dulu belum ada WhatsApp. Belum ada internet. Tahun 85. Tahun 88, 89. Belum ada. Dia sudah tunggu. Tiba-tiba telepon berdering. Saya bisa melihat kebahagiaan dia. Sukacitanya dia. Mendengar suaranya saja. Saya lihat ekspresi suaranya. Mam, Teti, istri saya. Wah, dia sangat. Lagi museum apa di sana? Wah, apa yang Papa makan, apa yang ini, semua dibercerita. Apa saja yang ditemui di sana. Dikerjakan di sana. Bercerita. Bahkan sampai hampir 1 jam saya ngobrol. Lewat call internasional pada waktu itu. Wah, dia senang sekali. Saudara bisa bayangkan. Bukankah pada masa Yesus juga belum ada internet? Saudara bisa lihat mereka sudah terbiasa untuk ditinggalkan. Karena itu adalah adat istiadat pertunangan
dan sampai periode perkawinan, periode pertunangan, dan sampai periode perkawinan dari kebiasaan orang gila. Mereka senantiasa sudah terbiasa mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu hati mereka kunci. Saya katakan hati mereka kunci. Pikiran mereka kunci kepada Kristus saja. Saudara mau tahu apa yang saya masih ingat sekali. Ketika saya telepon istri saya, Mam Teti pada waktu itu. Dia bilang gini, Mama, saya ada beli oleh-oleh ini. Wah, seperti apa? Saya tidak bisa tunjukin. Belum ada Skype. Belum ada Yahoo. Belum ada Google. Saya tidak bisa tunjukin. Tapi seperti ini, itu, ini, dan itu. Saya sudah beli parfum, tapi dia tidak bisa mencium. Baunya enak sekali. Saya membayangkan bagaimana istri saya, pilihan suamiku, dia sudah bisa terjemahkan kira-kira keharuman parfum tersebut seperti apa. Karena dia kenal saya. Begitu juga saya di Jerman. Saya siapkan uang saya. Saya tidak mau enak-enak. Saya tidak mau foya-foya. Semuanya demi satu hari nanti saya akan kembali ke Indonesia bertemu dengan istri saya. Kita bisa mengabaikan semuanya. Kehinaan, salib ganti sukacita. Karena apa? Fokus. Bagaimana engkau bisa fokus? Karena engkau memiliki iman. Saya ulangi, karena kau memiliki iman. Iman, engkau melihat Kristus duduk di tata. Ingat, dia rindu pada aku juga rindu pada dia. Jadi mahar ini menyebabkan suatu ikatan mulai terbangun. Hubungan mulai terbangun. Bukan kita yang meminta mahar lebih dulu. Boleh saya uraikan pada saudara? Di Kejadian 24, keluarga Laban, keluarganya Betuel tidak meminta mahar lebih dulu. Ini sesuatu yang terjadi pada masa sekarang juga. Bukan saudara yang datang kepada Allah lebih dulu meminta Tuhan ampuni dosaku. Maka dosa saudara diampuni. Bukan. Tapi Allah sudah menembus saudara. Membayar mahar. Kristus telah mati. Sebelum saudara berseru. Meminta pengampunan dosa kepada dia. Ketika saudara berseru. Mengaku dosa. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Sesuatu yang sudah dibayar. Itu hanya memberikan kelegaan kepada hati saudara, pikiran saudara. Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosaku. Memang Tuhan sudah mengampuni dosamu. Tuhan sudah mengampuni. Bukan hanya mengampuni, Tuhan sudah membayar dosamu. Ini sesuatu yang penting. Iman
Jadi ketika mahar itu dianugerahkan, sebelum kita masuk pada tahap yang ketiga, ketika mahar itu diberikan, maka itu adalah saatnya saudara akan mulai mendapatkan pengertian yang benar, pemahaman yang benar, untuk perjalanan hidup saudara selanjutnya setelah memutuskan mengikuti Tuhan. Pemahaman benar, pengertian yang benar. Bahwa dosamu yang akan datang juga sudah dibayar. Sudah kau terima. Sebagai korban persembahan hormat dari Allah. Seperti di bait suci. Engkau tidak perlu ragu. Bagaimana engkau menyimpan itu. Bahwa itu sudah dibayar. Sehingga engkau menyebabkan engkau berjalan. Bukan hanya berjalan. Tapi berlomba. Dan mengabaikan semua kehinaan. Tekun memikul salib. Saudara mengerti arti kata memikul salib? Walaupun nanti saya jelaskan. Tapi saya mau berikan kepada saudara. Karena ini ada di Ibrani 12 ayat 2. Memikul salib. Pada masa Yesus, pada masa Rasul Paulus, kalau ada orang memikul salib berjalan, dikawal oleh tentara Romawi, semua orang tahu. Bukan 99% tahu. Ataupun secara pasti tahu. Tapi semua orang 100% yang melihat. Saudara memikul salib. Kalau saudara hidup di masanya Kristus. Ketika saudara memikul salib. Maka saudara. Beberapa saat yang akan datang. Akan mati. Dihukum. Dia bilang saudara harus tekun. Memikul salib. Di ayat 1 dikatakan adalah dosa. Apa artinya memikul salib ini? Ini berbicara tentang kedagingan. Hawa nafsu. Orang yang sudah memikul salib, dia tidak memiliki nafsu yang lain lagi. Karena dia tahu itu akan berakhir seluruhnya. Berarti mahar yang dibayar oleh Allah untuk hidup saudara sebagai tunangan daripada Kristus. Itu juga harusnya menyebabkan hidup saudara. Tiap hari saudara mampu untuk menunjukkan bahwa nafsu saudara sudah mati. Karena mahar tersebut. Nafsu saudara sudah mati. Niat saudara sudah mati. Ambisi saudara sudah mati. Kadang-kadang ada ambisi. Yang kelihatannya adalah rohani. Tapi tetap itu ambisi. Itu ambisi yang salah. Apa ambisi seperti itu? Saya ingin memenangkan banyak orang. Supaya mereka bisa nanti saya layani. Membuat gereja saudara makin besar. Itu ambisi yang salah. Allah tidak menugaskan saudara untuk mengumpulkan banyak orang. Allah menugaskan saudara untuk memberitakan Injil. Supaya mereka itu terpilih menjadi tunangannya Kristus. Ganti sukacita yang disediakan bagi Allah, bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dari 2 ayat ini saudara bisa lihat. Dalam iman kau bisa melihat sekarang. Mahar yang diberikan oleh Allah. Kepadamu yang telah dikerjakan. Telah ada.
sudah dilakukan oleh Allah. Kau hanya bisa melihatnya dengan iman. Perhatikan ini baik-baik. Satu kalimat yang Yesus tempatkan bukan hanya ingin memberikan contoh, pemahaman tentang doa. Ulangi tentang doa. Dari suatu perumpamaan di Lukas pasal yang ke-18. Mari kita lihat Lukas. Pasal yang ke-18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Banyak orang berdoa dengan tidak jemu-jemu karena selalu meminta, dan meminta, dan meminta, dan meminta. Padahal mereka telah menerima mahar. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Ini suatu perumpamaan. Dan tidak menghormati seorang pun. Ulangi, dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda, perempuan, tanpa suami. Yang selalu datang kepada hakim itu. Dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Aku menuntut hakku. Janda ini berkata, aku menuntut hakku. Kepada seorang hakim. Hakim yang tidak akan takut akan Tuhan. Jadi dia tidak akan dipengaruhi. Sedikit pun juga untuk hal-hal yang lebih besar kuasanya daripada manusia. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya. Walaupun aku tidak takut akan Allah. Dengan kata lain, aku tidak dipengaruhi oleh Allah. Dan tidak menghormati siapa orang pun. Namun, karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Arti kata pengadilan memutuskan bahwa dia benar. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Masa seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan merasa dia terancam akan hal seperti itu. Saudara bisa lihat itu. Mungkin dia dengan marahnya si hakim ini. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Siapa orang pilihannya? Orang yang telah menerima mahar. Yang telah berkata, ya Tuhan, aku mau mengikut kau. Siang malam lalu kemudian berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi hakim yang lalim ini, yang tidak takut ini adalah gambaran tentang Bapa di surga. Kita berdoa meminta kepada dia, belalah aku minta hakku. Terus menerus. Tapi rupanya ada atribut lain yang dikenal oleh hakim ini. Pada diri orang ini. Dan itu mengakibatkan kesusahan bagi Bapa di surga. Bagi hakim yang tidak takut akan Tuhan. Itu adalah satu terminologi saja. Nanti dia menyerang aku. Dia bilang, hakku. Hakku. Saudara akan lihat di sini. Hubungannya dengan periode pertunangan dan perkawinan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Mengulur waktu. Membenarkan orang pilihannya. Lihat saudara. Pilihan di sini digunakan kata eklektos. Eklektos ini berarti melalui suatu seleksi. Seleksinya apa? Dari pengakuan saudara.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru kepadamu? Mari kita lihat sekarang ayat yang terakhir menjawab semuanya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuntutan yang merupakan hak dia. Merupakan belalah aku. Menangkan hakku. Wujudkan hakku ini. Ini hakku. Saudara bisa lihat. Dia akan segera membenarkannya. Dia akan segera meluluskannya. Dia akan segera mewujudkan hak si janda tersebut. Akan tetapi, ini pertanyaannya. Semua terjawab sih. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada saat anak manusia itu datang pertama kali, dia tidak mendapati iman. Saya ulangi, dia tidak mendapati iman. Karena mereka yang memiliki iman, Abraham, Habel, Daniel, Musa, Ishak, Yakub, semua mereka itu telah mati. Dia datang ke bumi ini kepada yang masih hidup. Lalu dia memanggil orang-orang tersebut. Saudara sudah nangkap sekarang. Dia memanggil orang-orang tersebut. Ikutlah aku. Lalu mereka mengikut. Lalu sekarang dia tinggalkan lagi. Dan ayat 8 ini berlaku lagi. Jika anak manusia itu datang kembali. Kembali lagi. Adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara mengerti? Apa yang membuat saudara teguh atas hak saudara sebagai seorang istri daripada tunanganmu, yaitu Kristus? Apa yang membuat saudara teguh? Iman. Dia akan datang. Bukan dia akan datang. Ini juga mempengaruhi, bukan mempengaruhi. Ini juga mengarah kepada Bapa di surga. Bapa di surga melihat apa yang merupakan hak seseorang yang sudah menerima mahar. Seorang yang sudah memiliki legitimasi mempelai perempuan Kristus. Dia akan wujudkan. Itu adalah hak. Saya mau tantang saudara. Bagaimana mahar dari Kristus itu? Itu jadi mewujudkan satu hak. Ingat, Allah tidak pernah menghancurkan hak apa yang merupakan hakmu. Allah tidak akan pernah membatalkan. Dan ini mewujudkan suatu hak. Karena statusmu. Jadi saudara bisa lihat. Kau berdoa kepada Tuhan. Saya ulangi. Engkau berdoa kepada Tuhan bertubi-tubi. Adalah untuk mewujudkan. Doamu itu. Saya ulangi. Doamu itu. Berkaitan erat. Dengan kedatangan dia kembali lagi. Karena gereja Tuhan diberi anugerah oleh Tuhan. Bisakah saudara melihatnya sekarang dalam iman? Adakah iman itu saudara bisa melihatnya? Oleh karena mahar yang telah dianugerahkan Tuhan. Gereja Tuhan memiliki hak
Untuk Bapa tidak mengulur-ulur waktunya. Jadi iman hidup saudara itu berbarengan akan mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan. Maka Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi. Dia berkata kepada seorang wanita, hai ibu, besar imanmu. Sampai berkata demikian, berarti iman bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan iman itu saudara, berarti saudara menyiapkan diri saudara untuk kedatangan. Karena imanmu telah melihat. Ulangi, telah melihat. Bahwa itu adalah hakmu untuk segera anak manusia. Yaitu Kristus. Yesus orang Nazaret yang telah naik ke surga dan duduk di tata kanan dan telah menjadi Kristus itu untuk datang segera. Jadi saudara bisa lihat di sini. Oleh karena mahar tersebut, maka timbullah hak pada hidup saudara. Dan Allah diganggu oleh doamu, permohonanmu, passionmu, keinginanmu. Oleh karena engkau telah menemukan itu sebagai hak. Sebagai hak. Untuk segera dia membenarkannya. Mewujudkannya. Wah, ini betul-betul saudara. Saudara bisa sekarang memahaminya. Saudara bisa memiliki kekuatan di masa persiapan ini. Dengan gagah. Tanpa loyo. Saya sudah berbicara tentang mahar. Berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan hak. Ingat, ini adalah hak yang diakui oleh hakmu yang diakui oleh Tuhan. Bukan oleh manusia di bumi ini, tapi diakui oleh Tuhan. Allah akan mewujudkannya. Di ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Ya. Wow. Ini berbicara sebelumnya tentang salib. Berbicara sebelumnya tentang kematian keinginan saudara. Tapi saudara sekarang berdoa bukan untuk menampilkan keinginan-keinginanmu. Tapi engkau ingin mengambil, mengganggu surga, menghebohkan surga, membisingkan surga. Dengan menyerukan hakmu. Jadi mahar tersebut itu menampilkan dalam hidupmu juga adalah hak pada dirimu. Kau bisa berdoa kepada Tuhan. Saya ingin kita melihat satu ayat sebelum kita berdoa. Matius pasal 26. Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, hanya 3 murid. Duduklah di sini sementara aku berdoa ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Setelah itu ia kembali lagi kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Padahal doanya 1 jam. Berjaga-jaga. Kenapa dia berjaga-jaga? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang setiawan, tapi daging lemah. Nah, saudara harus perhatikan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan lihat dan istirahat. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Murid-murid diminta dikatakan adalah berjaga-jaga dengan Kristus. Tapi akhirnya Yesus juga ditangkap. Mereka nggak ada gunanya mereka. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bukan. Mari kita lihat di sini. Hubungannya dengan Lukas pasal yang ke-18 tadi. Supaya saudara memahami. Janda ini membela, katakan, belalah aku. Dia berdoa dan berdoa. Belalah aku. Lalu lihat di sini. Makanya saya peringatkan, saudara. Jangan berdoa, bertubi-tubi kepada Bapa di surga untuk keinginanmu. 3 kali Yesus berdoa. Di dalam saya katakan, pengertian orang Ibrani, orang Yahudi, 3 kali itu menunjukkan sesuatu yang ekstrim. Kokoh sekali, kuat sekali. Fondasi sekali. Tidak bisa diganggu-gugat. Lihat apa yang Yesus, saya ulangi, apa yang Yesus katakan di sini. Ya, lihat ayat 39-nya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Dia punya keinginan. Saya ulangi. Dia punya keinginan. Tapi janganlah seperti yang kehendaki. Dia mau tukar keinginannya dia itu. Dia mau serahkan. Dia mau matikan keinginan dia itu. Dan betul, di akhirnya dia pikul salib. Dia jalan terus dipimpin oleh Roh Tuhan. Sampai mati dan dikuburkan. Dia punya keinginan. Perhatikan baik-baik. Dia punya keinginan. Lalu apa yang Bapa berikan kepada dirinya? Lihat dari katakan. Tapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara bisa lihat? Yesus punya keinginan karena dia adalah anak manusia. Bapa di surga punya keinginan. Apakah keinginan Bapa menjadi keinginannya Yesus? Selama ini saya berpikir demikian. Bukan. Yesus tetap punya keinginan. Suatu ketika disalib dia katakan, aku haus. Suatu ketika disalib dia berkata kepada muridnya Yohanes, inilah ibumu. Artinya peliharalah dia. Apakah itu keinginan Bapa? Bukan. Itu keinginan asli seorang manusia. Apakah Yesus keinginannya mati di Taman Getsemani? Tidak. Tapi saya mau kasih tahu. Keinginan dia berubah menjadi
hak dia. Apa hak dia? Kehendak Bapa terwujud lewat hidupnya. Apa yang merupakan keinginan dia? Kalau bisa berlalu. Karena dia adalah manusia asli. Berubah. Dia salibkan. Dia matikan. Bukan dia matikan, maaf saudara. Keinginan dia tidak berlaku. Seolah-olah tidak berguna. Dan dia sekarang menerima hak. Kalau kehendak Bapa, kalau rencana Bapa lewat hidupku, itu adalah sekarang Bapa tawarkan padaku. Berarti kalau aku ambil ini, keinginan ini, itu menjadi hakku. Dengan kata lain, kalau itu sekarang menjadi hakku, maka Bapa akan segera. Makanya dia katakan 3 kali. Maka dia langsung tahu. Lihat di ayat ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba. Wah, cepat sekali. Wah, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Menjadi mahar buat hidup saudara. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Wah. Dahsyat saudara. Ketika saya berkata-kata seperti ini. Saudara sekarang mengerti. Fungsi iman. Mahar telah dibayar dan saudara telah terima. Dan hubungannya dengan keinginan saudara. Dan hubungannya dengan hak yang saudara terima. Jadikanlah kehendak Bapa di surga. Itu menjadi hakmu. Ketika Ribka sudah menerima dan sudah berkata-kata, aku mau bersedia menjadi suaminya, tuanku Abraham. Itu menjadi hak. Maka Eliezer sepanjang perjalanan akan melindungi Ribka. Dan dia tidak boleh gagal. Sampai bertemu dengan tuanku Ishak. Sampai telekungnya dilepaskan oleh tuanku Ishak. Sampai dibawa ke dalam, masuk ke dalam kemah. Dan menjadi istri seterusnya. Eliezer menjaganya. Karena apa? Begitulah yang Bapa di surga. Kalau kehendak Bapa di surga. Rencana Bapa di surga. Diubah dalam hidup saudara. Karena saudara telah tahu tentang mahar yang telah dibayar. Yang saudara telah terima. Dikerjakan oleh Allah. Kau ubah rencana Bapa. Kehendak Bapa. Lewat hidup saudara. Menjadi ini hakku. Maka engkau akan merasakan di hari-hari. Di masa persiapan kedatangan Kristus ini. Kedatangan Tuhan kembali. Engkau akan merasakan. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Untuk membuat engkau tidak akan gagal. Dan Allah tidak akan mengulur-ngulur waktunya. Demi engkau. Saudara. Tepat pada waktunya.
Kau akan mengalami sukacita yang abadi. Karena engkau masuk dan dinikahkan dengan anak domba Allah. Amin. Perkataan Tuhan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu yang menunjukkan bahwa saudara adalah tunangannya Kristus. Saudara berseru, berdoa setiap saat. Bertubi-tubi. Dan Allah merasa terganggu, sorga merasa terganggu. Sorga diebohkan dengan doa saudara. Bukan karena saudara meminta untuk apa yang merupakan keinginanmu. Tapi karena kau berdoa menurut hakmu. Kau menyebutkan hakmu itu. Yaitu rencana Allah. Kehendak Allah. Itu harus terjadi. Lewat hidupku. Bukan lewat hidup orang lain. Sehingga aku hanya menonton saja. Tidak. Tapi lewat hidupku. Ini yang Tuhan inginkan. Dalam doa kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Untuk anugerah dan pemahaman. Engkau menyingkapkannya kepada kami. Sehingga kami memahaminya. Bahwa kami hidup. Di masa periode pertunangan ini. Meskipun sebelumnya kami belum memberikan jawaban, persetujuan untuk mengikut Engkau, untuk percaya kepada Engkau. Tapi Engkau telah membayar semuanya. Bahkan Kau memberikan pemberian-pemberian yang spesial. Untuk membuat hidup kami kuat, teguh. Berjalan dari iman kepada iman. Berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan. Itu menjadi bagian hidup kami dan porsi hidup kami. Terima kasih untuk penyingkapan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sendiri Tuhan. Saya ulangi. Oh Tuhan, kami mau mengulangi doa kami. Karena Engkau sendiri Tuhan. Bersedia. Kehendak-Mu. Rencanamu. Yang agung sepanjang masa itu. Itu Engkau anugerahkan kepada kami. Menjadi hak buat kami. Hak buat kami berdoa. Terima kasih. Karena Kau telah singkapkan ini dengan benar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat Roh-Mu yang kudus. Engkau memperkatakan ini. Engkau mempertegasnya ini. Masa di mana kami sedang hidup ini. Yaitu masa dalam persiapan. Masa pertunangan. Masa persiapan kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih. Untuk roh pengertian. Pekerjaan Roh-Mu dahsyat. Terima kasih untuk hikmat. Sehingga terwujud dalam diri kami. Saudara-saudara. Adakah di antara saudara memiliki hikmat? Dan itu sudah terwujud dalam hidup saudara. Karena hikmat adalah mewujudkan. Menampilkan. Bahkan menjadikan kebenaran. Firman. Pewahyuan. Yang saudara terima pada hari ini. Kalau saudara telah menerima hikmat dan bisa melihat bahwa apapun rencana Allah dan kehendak Allah itu sekarang berubah menjadi hak hidupku. Jadi Allah harus mewujudkan keinginannya, rencananya lewat hidupku. Pada masa hidup aku di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Untuk pemahaman ini.
Terima kasih Roh-Mu yang kudus yang menyingkapkannya buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.